Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali lagi dengan berbagi ilmu. Ada sebuah pepatah mengatakan, seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya masing-masing. Memaksakan tapal kaki untuk telapak sepatu yang besar akan menyakiti, dan memaksakan sepatu besar untuk tapal kaki yang kecil juga merepotkan dan tidak nyaman. Apakah hubungannya dengan kisah yang akan kami ceritakan? Suatu hari ada seorang laki-laki tinggi besar berlari-lari di tengah padang pasir. Saat itu siang hari. Siang itu mentari seakan-akan didekatkan hingga sejengkal, saking terasa panasnya. Pasir membara, ranting-ranting seolah-olah akan menyala dalam tiupan angin yang keras dan sangat panas. Laki-laki itu masih berlari-lari. Laki-laki itu menutupi wajahnya dari pasir yang berterbangan dengan sorban, mengejar dan menggiring seekor anak onta yang dilakukannya di situ. Di padang gembalaan tak jauh darinya berdiri sebuah dangau atau gazebo, tempat istirahat. Dangau pribadi itu berjendela. Sang pemiliknya adalah Sayyidina Utsman bin Affan, sedang beristirahat sambil melantunkan Al-Quran dengan bersandingkan air yang sejuk dan buah-buahan, karena Sayyidina Utsman bin Affan adalah terkenal orang kaya. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan melihat laki-laki itu berlari-lari dan beliau mengenalnya siapa laki-laki itu, Masya Allah, Utsman berseru, "Bukankah itu Amirul Mukminin?" Ya, betul. Memang yang berlari-lari itu dan badan tinggi besar adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. "Ya Amirul Mukminin," teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu dangaunya. "Apa yang Anda lakukan di tengah angin ganas ini? Masuklah kemari," kata Sayyidina Utsman bin Affan. Keadaan di situ sangatlah panas. Angin berderik keras hingga dangau Sayyidina Utsman bin Affan pun tertempa angin yang sangat dahsyat. Sayyidina Umar pun menjawab, "Seekor unta zakat terpisah dari kawanannya. Aku takut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakannya padaku. Aku akan berusaha untuk menangkapnya." Masya Allah, sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Seekor anak onta yang termasuk unta zakat terpisah dan diambil, meskipun dengan keadaan seperti itu berusaha diambilnya, ditangkapnya oleh Sayyidina Umar. Masya Allah, pemimpin yang sangat hebat. "Masuklah kemari," kata Sayyidina Utsman. "Hai Utsman, masuklah kamu." Suara Sayyidina Umar menggelegar hingga melebihi suara deriknya angin pasir pada saat itu. Sayyidina Utsman pun berkata,
Masuklah kemari wahai Amirul Mukminin. Biarkan pembantuku yang akan mencari onta-onta itu. Tidak, kata Sayyidina Umar. Kamulah masuk, masuk saja kamu. Kata Sayyidina Utsman pun menjawab, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, kemarilah. Insya Allah onta itu akan kita dapatkan kembali. Istirahatlah sejenak. Sayyidina Umar pun menjawab, tidak, ini adalah tanggung jawabku. Maksudlah engkau, wahai Utsman, anginnya semakin keras, badai pasirnya mengganas. Masuk. Angin makin kencang, membawa butiran pasir membara. Utsman pun masuk dan menutup pintu dangaunya. Dia bersandar di baliknya dan bergumam, demi Allah, benarlah dia Umar dan Rasulnya. Umar memang seperti Musa, seorang yang kuat lagi terpercaya. Umar memang bukan Utsman, pun sebaliknya Utsman pun bukan Umar. Mereka berbeda dan masing-masing menjadi unik dengan watak khas yang dimilikinya. Umar, jagoan yang biasa bergulat di Ukas, bertumbuh di tengah Bani Makhzum dan keras, dan Bani Adi yang jantan, kini memimpin kaum mukminin setelah kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sifat-sifat Umar keras, tegas, jantan, tanggung jawab, dan ringan tangan membantu turun kepada para penduduknya, menjadi ciri khas Sayyidina Umar sebagai kepemimpinannya. Sedangkan Sayyidina Utsman, lelaki pemalu, anak tersayang kabilahnya, datang dari keluarga Bani Umayyah yang kaya raya dan terbiasa hidup nyaman senantiasa. Umar tahu tentang Utsman, dan Utsman pun tahu tentang bagaimana Umar. Umar pun tahu, maka tak dimintanya Utsman untuk ikut. Umar pun tahu, maka tak dimintanya Utsman ikut turun ke sengatan mentari bersamanya mengejar unta zakat yang melarikan diri itu. Tidak mungkin. Itu bukan kebiasaan Utsman, karena Utsman adalah memiliki ciri khas. Rasa malulah yang menjadi akhlak cantiknya. Kehalusan budi pekertinya menjadi perhiasannya. Kedermawanannya yang jadi jiwanya. Andai Utsman akan turun, maka yang dituruh adalah sahayanya mengejar unta zakat itu. Andai Utsman jadi menyuruh sahayanya mengejar unta zakat itu, apakah yang akan dilakukannya? Maka sang budak yang disuruhnya pasti akan dibebaskannya karena Allah, dan sang budak itu pun akan dibekalinya dengan banyak dinar. Itulah Umar, dan inilah Utsman radhiyallahu anhuma. Mereka sangatlah berbeda. Bagaimanapun Anas bin Malik bersaksi bahwa Utsman berusaha keras meneladani sebagian perilaku mulia Sayyidina Umar sejauh jangkauan dirinya. Hidup sederhana ketika menjabat sebagai khalifah misalnya, itu sedikit yang bisa dicontoh oleh Sayyidina Utsman. Begini ceritanya. Suatu hari aku melihat Utsman berkhutbah di mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi
Kata Anas radhiyallahu an. Aku menghitung tambalan di surban dan jubah Utsman, dan aku temukan tak kurang dari 32 jahitan. Ini adalah contoh betapa Sayyidina Utsman ingin mencoba meniru Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah. Kita punya ukuran-ukuran yang tak serupa, tak sama, dan kita pun memiliki latar belakang yang berbeda juga. Maka tindak utama yang harus kita punya adalah jangan mengukur orang dengan baju kita sendiri, atau jangan mengukur baju kita untuk orang lain. Sungguh tidak bijak menuntut seseorang untuk menjadi orang lain di zaman yang sama, apalagi menggugatnya agar tepat seperti tokoh lain pada masa yang berbeda. Ali bin Abi Thalib yang pernah diperlakukan begitu punya jawaban yang hebat. Jadi masa itu beliau dibanding-bandingkan gitu, tapi beliau mempunyai jawaban. Begini jawaban Ali karamallahu wajhah. Dulu di zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar, kata lelaki yang bertanya kepada Ali, keadaannya begitu tentram, damai, dan penuh berkah. Dia menjebak pertanyaan kepada Sayyidina Ali. Mengapa di masa kekhalifahanmu, hai Amirul Mukminin, yang dimaksud adalah Sayyidina Ali, keadaannya begitu kacau dan rusak? Kata orang itu memojokkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun menjawab dengan tegas, sebab pada zaman Abu Bakar dan Umar, rakyatnya seperti golonganku, seperti aku, dan seperti banyak para sahabat waktu itu. Adapun di zamanku, rakyatnya seperti kamu, yang banyak protes, bertanya, dan memojokkan seseorang. Hebat, jawaban yang sangat cerdas. Dari uraian di atas yang kami sampaikan, seyakin-yakinnya kita dengan apa yang kita pahami, itu tidak seharusnya membuat kita terbutakan dari kebenaran yang lebih bercahaya. Imam Syafi'i pernah menyatakan hal ini dengan indah. Pendapatku ini benar, tetapi mungkin mengandung kesalahan. Adapun pendapat orang lain itu salah, namun bisa jadi mengandung kebenaran. Itulah kata-kata bijak, kata-kata bijak para salafus sholeh yang dahulu. Semoga apa yang kami sampaikan dan kami ceritakan memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.